في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafatnya Nabiullah Daud alaihissalam adalah salah satu dari banyak kisah para nabi dan rasul yang syarat hikmah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya menjelang wafatnya Nabiullah Daud. Nabiullah Daud adalah seorang raja pilihan bagi Bani Israel yang diberikan kitab Zabur. Beliau keturunan Yahuda bin Yakub dan pernah mengalahkan raja zalim yang bernama Zalut. Ketika wafat, beliau dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina, dan kerajaannya digantikan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Namanya disebut sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Guru besar Universitas Islam Yordania, Syekh Umar Sulaiman Al-Asikor, mengulas tindakan penyelewengan ahli sejarah Bani Israel terkait kisah wafatnya Nabi Daud alaihissalam. Dalam kitabnya, Kisah-kisah Sahih seputar para Nabi dan Rasul, Syekh Umar menceritakan kisah sahih wafatnya Nabiullah Daud yang menukil salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Nabi Daud wafat dalam keadaan sehat walafiat, tidak seperti yang diklaim para peletak Taurat. Dalam Safa Muluk disebutkan bahwa di akhir usianya Nabi Daud menjadi tua renta. Ia hanya bisa terbaring dan kehilangan kekuatannya. Orang-orang di sekelilingnya menyelimutinya dengan kain, tetapi dia tetap kedinginan. Lalu mereka menghadirkan seorang wanita cantik dalam pelukannya supaya Nabi Daud merasa hangat. Para penulis Taurat itu menyebutkan wasiat-wasiat Nabi Daud kepada anaknya Nabi Sulaiman, sementara dia dalam keadaan hampir mati. Begitulah cerita yang mereka buat dalam kitab mereka. Dalam nas hadis, Rasulullah SAW menyatakan sebelum wafat, Nabi Daud tidak sakit. Syekh Umar menjelaskan bahwa Nabi Daud juga tidak memerlukan seorang wanita cantik untuk mendapatkan kehangatan. Aku tidak mengerti mengapa orang-orang menyelewengkan Taurat begitu semangat menodai sejarah para nabi. Nabi Sulaiman menurut mereka adalah tukang sihir penyembah berhala. Nabi Lut menurut mereka berbuat mesum dengan kedua anak perempuannya. Dan Nabi Daud menurut mereka hanya memperoleh kehangatan dari seorang wanita cantik yang tidur dalam pelukannya sewaktu dia sedang sakit. Seolah-olah tidak ada cara melawan kedinginan bagi Raja Agung ini kecuali cara itu. Nabi Daud tidak tua dan tidak kehilangan kekuatannya dan juga tidak sakit, jelas Syekh Umar. Pada hari itu, Nabi Daud meninggalkan rumahnya sebagaimana yang dia lakukan setiap hari. Nabi Daud pemilik kecemburuan yang tinggi terhadap keluarganya. Karena itu, pintu-pintu rumahnya selalu dikunci setelah dia pergi. Maka tidak seorang pun masuk rumahnya setelah kepergiannya. Ketika Nabi Daud pergi pada hari itu, istrinya melihat dan memeriksa keadaan rumahnya. Istri Nabi Daud melihat seorang laki-laki berdiri tegak di tengah rumah. Istri Nabi Daud keheran-heranan, bagaimana orang itu masuk, padahal rumahnya terkunci dengan rapat. Istri Nabi Daud bertanya pada penghuni rumah dan pelayannya, bagaimana orang ini bisa masuk ke rumah. Dia takut terhadap kemarahan Nabi Daud jika dia memergoi ada seorang laki-laki di rumahnya. Nabi Daud pulang tidak lama setelah itu, sementara laki-laki itu tetap tegak dalam keadaan semula tanpa rasa khawatir dan rasa takut. Biasanya, orang-orang akan takut jika bertemu dengan raja.
lebih-lebih untuk memasuki rumah mereka. Siapa yang berani? Nabi Daud bertanya kepada laki-laki itu tentang dirinya. Dia menyebutkan jati dirinya dan langsung dikenali oleh Nabi Daud. Dia berkata, "Aku adalah orang yang tidak pernah takut pada raja, tidak ada yang menghalangiku." Maka Nabi Daud mengenali cirinya. Nabi Daud berkata, "Jadi kamu, demi Allah, adalah malaikat maut. Selamat datang keputusan Allah." Lalu Nabi Daud diambil nyawanya, beliau pun wafat. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika Nabi Daud telah dimandikan, dikafani dan disiapkan, matahari pun menyinarinya. Nabi Sulaiman memerintahkan burung agar memayungi dengan sayapnya. Maka jasad Nabi Daud terpayungi, begitu pula dengan para pengantarnya. Sementara matahari tidak berhasil menyusupkan sinarnya kepada para pengantar. Akibatnya, bumi pun menjadi gelap. Pada saat itu, Nabi Sulaiman memerintahkan agar burung menarik sayapnya, dan Rasulullah menunjukkan dengan kedua tangannya bagaimana burung-burung itu menarik sayap-sayapnya. Beliau juga memberitakan bagaimana burung elang dengan sayap yang lebar yang diberi nama oleh Rasulullah dengan nama Matrahiyah mengungguli burung-burung lain yang memayungi Nabi Daud pada saat itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nabi Daud memiliki kecemburuan yang besar. Jika dia pergi, pintu-pintu rumahnya dikunci. Tidak seorang pun yang datang kepada rumahnya sampai dia pulang. Suatu hari, dia keluar dan rumahnya dikunci. Maka datanglah istrinya untuk meneliti rumah. Ternyata, ada seorang laki-laki berdiri di tengah rumah. Dia berkata kepada orang-orang yang ada di rumah, "Dari mana orang ini masuk ke dalam rumah padahal ia terkunci? Demi Allah, kamu akan ditangkap oleh Nabi Daud." Nabi Daud pulang sementara laki-laki itu tetap berdiri di tengah rumah. Nabi Daud berkata, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah orang yang tidak takut pada raja. Tidak seorang pun dapat menolakku." Nabi Daud berkata, "Demi Allah, kamu adalah malaikat maut. Selamat datang kepada perintah Allah." Maka Nabi Daud beralih kecil di tempat nyawanya dicabut. Ketika utusan Nabi Daud itu telah selesai, matahari pun terbit. Nabi Sulaiman berkata kepada burung, "Naungilah Nabi Daud." Maka ia menaunginya sehingga bumi menjadi gelap bagi keduanya. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Tariklah sayapmu satu persatu." Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah menunjukkan bagaimana burung itu melakukannya, dan Rasulullah Nabi Daud diambil. Sementara pada hari itu yang lebih dominan memberi naungan adalah elang yang bersayap lebar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud adalah salah satu nabi dari 25 nabi yang kita ketahui. Nabi Daud disebutkan 16 kali di dalam Al-Quran, dan Nabi Daud juga keturunan ke-16 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud diangkat menjadi raja ketika berhasil mengalahkan Jalut. Di dalam hadis disebutkan bahwa ibadah yang paling disukai Allah adalah ibadah dari Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, yakni puasanya berselang-seling. Berarti hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa, lusanya lagi tidak. Dan bukan hanya itu, Nabi Daud juga diberikan mukjizat oleh Allah. Salah satunya adalah memiliki suara yang sangat merdu. Bukan hanya satu mukjizat, tapi ada beberapa mukjizat lain. Contohnya adalah Nabi Daud bisa memahami
bahasa burung. Lalu kitab Zabur juga diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu Nabi Daud juga mahir dalam membuat besi perang, dan Nabi Daud juga mampu melunakkan besi dan tembaga hanya dengan tangan kosong. Selain itu, Nabi Daud juga memiliki kerajaan yang sangat megah dan mewah, yang kelaknya akan diberikan kepada putranya, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.